بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات والحضور الكرام، آبائي وأساتذتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري Allah. Aku serahkan seluruh perkaraku hanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Karena Allah lah yang basir, yang melihat, yang mengetahui keadaan hambanya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Malam ini adalah malam kesedihan keluarga Al-Mustafa wal-Murtada wa Fatimah Az-Zahra dengan wafat putri mereka Aqilatu Bani Hashim Zainab Al-Kubra. Sallallahu alaika wa ala alika al-madlumin. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها، apabila kalian masih memiliki abrah, air mata yang pengen kalian curahkan, mari dengarkan kesedihan Zainab Al-Kubra. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها. Mari turun untuk menghampiri Ardh Taf Karbala Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Sayyid Ridha Al-Hindi ingin menceritakan kesedihan Hawra Al-Masaib Zainab bintu Ali. Fanzil bi ardi at-taf kay nusqiha. Walaqad marartu ala manazil asmatin ثقل النبوة كان علقيا فيها وبكيت حتى خلتها تستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. Aku berjalan mengelilingi rumah-rumah mereka yang telah kosong dari para lelaki, minar rijal wa minas syabab, yang tersisa hanya anak-anak balita dan wanita. Lalu dikatakan oleh syair tersebut, wa dzakartu id waqafat aqilatu haidarin. Aku mengingat daripada Aqilatu Haidarin, putri daripada Haidar, Aqilatu Bani Hashim Zainab. إذ وقفت عقيلة حيدر مدهولة تصغي لصوت أخيها. Berdiri sendirian
mendengarkan jeritan dan seruan Abi Abdullah ketika beliau telah sendiri, bagaimana keadaan Zainab gelisah. Dikatakan beliau keluar masuk ketika mendengarkan suara Abi Abdullah yastansir, meminta tolong kepada umat pada saat itu. Hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni, hal min dabin yadubbu an harami Rasulillah. Dikatakan madhulatan tuzghi li saut akhiha, beliau kebingungan harus melakukan apa kepada Abi Abdullah Al-Husain. بأبي التي ورثت مصائب أمها وزينبا demi ayahku, sumpah kata syair itu, demi ayahku yang tebusan untuk Zainab, warasat, mendapatkan warisan dari umminya. Bi'abillati warasat masaib ummiha faqadat tuqabiluha bisabri abiha. Mendapatkan warisan musibah dari ibundahnya Az-Zahra, dan musibah itu diterima dengan kesabaran ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, hadha bintuk. Beliau kemarin kita sampaikan bagaimana menyampaikan keluh kesah kepada Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Bi abillati warasat masaib ummiha faqadat tuqabiluha bi sabri abiha ayasuquha zajrun bi dharbi mutuniha wa Zainaba. Akankah mereka yasuquha, menggelendeng, mengeluarkan putri Ali bin Abi Thalib, seorang zajrun, seorang yang durjana, bi dharbi mutuniha, memukuli daripada pinggul Sayyidah Zainab. Lalu dilanjutkan, wasyimru yahduha bisabbi abiha ajaban ya Ali ajaban laha bil amsi anta tasunuha. Wahai Ali, kau kemarin masih menjaga putrimu. Wal yawm alu umayyatan tubdiha. Sedangkan saat ini keluarga Umayyah mempertontonkan putri Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, aina Zainab, 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 طلعوها wa kharqu qulubha biras akhuha. Mana Zainab bintu Ali yang mereka penasaran dengan kecantikan Zainab bintu Ali, fakhrul mukhaddarat, wanita yang tak pernah keluar dari rumahnya, yang menjaga iffahnya dan hijabnya, pengen menonton wajah putri Ali bin Abi Thalib. Tala'uha, keluarkan Zainab min fustatiha, keluarkan Zainab dari kemahnya. Wa harqu qulubha bi ra's akhuha, bakar hatinya dengan menontonkan kepala daripada saudaranya Abi Abdullah. Beliau hanya mengatakan, ya Jaddah, ya Rasulullah, salla alaika malikus sama, hada Husainuka bil ara, murammalun bid dima, muqatta'ul a'dha. Ya Rasulullah, ya Jaddah, ini putramu Al-Husain tergeletak di atas pasir Karbala, berlumuran darah, terpotong bagian tubuhnya, hatta bakathu sama, sehingga menjadikan seluruh ahli sama, orang yang ada di langit, menangis dengan musibah tersebut. Ummul masaib Zainab salamullahi alaiha. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. أيها الموالون, أيها الأمة الإسلامية, seluruh umat Islam yang masih meyakini Nabi Muhammad sebagai nabinya, Nabi Islam, kami mengucapkan a'zamallahu ujurana wa ujurakum bizikra wafat ummil masaib wa jabalis sabr, gunung daripada kesabaran putri Ali bin Abi Talib, Zainab al-Kubra salamullahi alaiha. Beliau putri daripada Fatimahuz Zahra, yang dikatakan Taliyatuz Zahra, yang menggantikan Fatimahuz Zahra dalam seluruh aspek kehidupan Zahra, yang maju terdepan untuk membela Ali bin Abi Talib sepeninggal Zahra, yang maju terdepan membela abangnya Al-Hasan, yang maju terdepan bahkan ikut sampai di Karbala dalam jihad Abi Abdullah, revolusi yang dilakukan oleh Abi Abdullah, dan melanjutkan revolusi tersebut hingga kami mengenal apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan oleh Abi Abdullah Al-Husain. Semua itu hanya karena bintu Ali yang bernama Zainab al-Kubra. Zainab putri daripada pertama dari keluarga Ali wa Fatimah, cucu Rasulullah, perempuan yang pertama dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, disambut dengan bahagia kelahiran Zainab yang dikatakan asbahun nas bi jaddatiha Khadijah. Wajahnya begitu mirip dengan neneknya Khadijah sehingga Rasulullah yukrimuha, memuliakan wanita ini, yaitu Zainu abiha, yang memberikan hiasan untuk Ali bin Abi Talib. Zainab al-Kubra saat ini dikatakan oleh para a'immatul adhar, oleh al-Imam Zainul Ubbad, al-Imam Ali as-Sajjad, beliau memberikan kesaksian untuk ammahnya, untuk bibi beliau, dengan mengatakan ammati Zainab, bibiku Zainab bihamdillah alimatun ghair muallamah wa fahimatun atau fahimatun ghair mufahhamah. Bibiku Zainab dengan segala puji syukur kepada Allah, sosok wanita yang alimah, sosok wanita yang mengetahui segala sesuatu, alimah ghair muallamah, tanpa ada guru yang mengajarinya, wa fahimah ghair mufahhamah. Kalau ingin mengenal bagaimana ibadah daripada putri Ali, maka lihatlah ibadah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau Fatimah mendapatkan kunyah, mendapatkan gelar ummu abiha, ibu untuk ayahnya Rasulullah, maka Zainab adalah ummu akhuha, ibu daripada saudaranya yang berjuang totalitas ketika Al-Husain meminta kepada orang-orang istansar, meminta pertolongan. Mereka diam 1000 bahasa, yang maju dan mengatakan, memberikan jawadul maniyah, yang memberikan kuda terakhir kalinya untuk maju menjalankan misi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan itu adalah Zainab bintu Ali. Kalau ingin tahu bagaimana keadaan ibadah beliau, beliau dikatakan oleh al-Imam tidak pernah meninggalkan solat malamnya. Al-Imam Zainal Abidin berkata, qal inna ammati Zainab, sesungguhnya amehku Zainab, ma'a kullil masaib, dengan seluruh musibah yang didera oleh beliau, wal mihanan nazila biha, dan seluruh cobaan dan ujian yang turun, yang disaksikan langsung oleh Zainab al-Kubra, ma tarakat nawafiluha al-lailiyah, beliau Zainab tidak meninggalkan solat nafilahnya, solat tahajudnya, solat sunnahnya dalam malam seperti itu pun. Wa hiya dhalika ta'assat bi abiha amirul mu'minin,
karena beliau mengambil contoh, menjadikan suri tauladannya dari ayah beliau Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, yang beberapa hari lalu kita sampaikan, kita peringati hari kelahiran beliau. Bagaimana Amirul Mukminin alladhi iftaqada Lailatul Harir, seluruh sahabatnya tidak mendapati sosok Ali bin Abi Thalib di malam Harir, ketika peperangan Siffin, ketika puncak peperangan tersebut. Wahya asyaddul layali ihtidaman lil qital fi Siffin, ketika genderang peperangan di puncaknya, di klimaks peperangan di Siffin melawan Muawiyah. Fawajaduhu yusalli salatal lail, mendapati Ali bin Abi Thalib menyendiri melaksanakan salat malamnya. Baina as-sufuf la yuriduha an tafut, dalam keadaan demikian tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melakukan ibadah takarrub kepada Allah dengan salat malamnya. Wahwa qail wahwa man yaqul, beliau Amirul Mukminin yang pernah berkata, ma taraktu salatal lail mundu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul, aku tidak pernah meninggalkan salat malamku ketika aku telah mendengarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang beliau berkata, salatul lail nurun, salat lail adalah cahaya untuk orang yang melakukan salat tersebut. Begitu pula Zainab bintu Ali, Laila 11, malam 11, ketika seluruh musibah telah dihadapi, ketika wanita ini seperti jabal la tuza'zi'uhul awasif, yang tidak bisa digerakkan dengan angin apapun, tetap tegar menghadapi seluruh musibah. Beliau dalam malam itu melakukan salatnya. Bahkan dikatakan di akhir, ketika wada', ketika perpisahan antara Zainab dengan Al-Imam Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam, yang begitu dicintai oleh Zainab, untuk memberikan ketegaran, Zainab mengatakan, dhammani, berikanlah aku pelukanmu terakhir ya Aba Abdullah. Dipeluk oleh Abi Abdullah dan mengatakan, ya ukhta ta'azzi bi azaillah, ahlul ardi yamutun wa ahlus samai la yabqun. Wahai saudariku Zainab, sampaikanlah azakmu, bela sungkawahmu, tegarkanlah dirimu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ardi yamutun, semua orang yang ada di muka bumi ini pasti mati. Wa ahlus samai la yabqun, orang yang ada di langit tidak kekal selamanya. Jaddi khairun minni wa ummi khairun minni wa abi khairun minni. Kalau kekal itu karena kefadilahannya, kemuliaannya, maka kakekku lebih mulia, harusnya mulia. Tidak meninggal, akan tetapi jaddi khairun minni telah wafat, ibuku telah wafat, dan semuanya telah wafat. Di akhir ketika Abi Abdullah beranjak untuk baraza ilal qaum, untuk keluar menghadapi kaum tersebut, dikatakan masih membisikkan sesuatu kepada saudarinya Zainab, ya ukhta, wahai saudariku, mengetahui bagaimana kadar daripada Zainab al-Kubra. Ya ukhta, la tansini bi salatil lail, jangan kamu lupakan wahai saudariku dalam salat malammu, atau fi nafilatil lail. Tadi ayat pertama yang saya bacakan adalah sebuah ayat yang berkenaan tentang salat. Sungguh malu kita seorang yang mengatakan, mengeklaim dirinya cinta kepada Al-Mustafa, mengeklaim dirinya memberikan ikrar kepada Allah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, meyakini seluruh syariat yang diberikan, paling inti daripada syariat Nabi Muhammad adalah as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang akan ditanyakan, yang diminta pertanggungjawabannya oleh Rabbul Alamin yaumal qiyamah, yaumal hisab, bagaimana salatmu. Sungguh malu kalau ada orang yang bukan dari pencinta Ahlul Bait lebih mengindahkan salatnya daripada orang yang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Kita harus lebih terdepan. Bagaimana kita memiliki contoh real, contoh nyata yang aktual bahwa mereka melakukan semuanya. Yuhibbus salata lah wa tilawat kitabih, senang
mereka untuk melakukan salat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dan membaca Al-Qur'annya. Warada fil hadis, ada sebuah hadis mengatakan keagungan untuk melakukan salatul lail. Innal abda idza takhalla bi sayyidihi fi jawfil lailil mudlim. Kalau ada seorang hamba takhalla, dia berkhalwat sendirian ma'a sayyidihi, dengan tuannya, dengan maulah, dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhannya, fi jawfil lailil mudlim, dalam keadaan malam hari yang gelap gulita. Wa najahu, lalu si hamba ini memberikan munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu asbatallahu nura fi qalbih. Allah akan memberikan di hatinya cahaya. Fa idza qala ya Rabb, kalau hamba itu di malam hari dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, dalam munajatnya menyerukan kalimat Allah ya Rabbi, wahai Tuhanku, nadahul jalil jalla jalaluh, ada seruan dari Rabbul Alamin jalla jalaluh mengatakan labbaika abdi, ahlan wa sahlan, labbaika abdi, siap wahai hambaku, apa yang kau minta? Labbaika abdi, sa'altani a'taituk, tawakkal alayya akfik, mintalah padaku, aku akan memberikan apa yang kau minta. Berikanlah tawakalmu, aku akan mencukupi seluruh kebutuhanmu. Summa yaqul jalla jalaluh lil malaikah, kemudian Allah mengatakan khitabnya kepada malaikat, malaikati, wahai para malaikatku, unduru ila abdi, lihatlah hamba-hambaku di malam hari, ketika seluruh mata terpejam untuk tidur, ketika kepala enak-enak untuk meletakkan di atas bantal mereka, seorang hamba itu yataqarrab ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Rabbul Alamin mengatakan unduru ila ibadi, wahai segenap malaikatku, lihatlah kepada hambaku ini. Unduru ila abdi qad takhalla bi fi jawfil lailil mudlim, hambaku ini melakukan khalwah sendirian, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan dengan adab, memohon tadarru' bid-du'a fi lailil mudlim, di malam hari yang gelap. Wal battaluna lahun, sedangkan orang-orang yang bergadang habis malamnya untuk lahun, untuk bermain-main, untuk terlena, untuk lapai, untuk lupa dengan apa yang harus dia lakukan. Wal ghafiluna yanamun, sedangkan orang-orang yang ghafil, dia terpejam matanya, tertidur. Ishhadu, saksikanlah wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu, aku telah memberikan maghfirah kepadanya, hanya karena dia bangun khalwat kepada Allah dan melakukan salat tersebut. Begitu pula Amirul Mukminin mencontohkan kita bagaimana seorang sahabat beliau diminta oleh Muawiyah untuk menggambarkan bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan sifli aliyan, bagaimana coba sifati aku bagaimana Ali bin Abi Thalib, menyampaikan dan dikatakan ketika sampai wa idal lail arkha sudulahu, kalau malam hari telah memaparkan kegelapannya, yaitu malam telah datang, apa yang dilakukan oleh maulal muttaqin, tuannya dari segenap orang yang bertakwa kepada Allah, pemimpinnya maulal muwahhidin, amirul mu'minin, dikatakan oleh sahabat tersebut yatamalmal tamalmul as-salim wa yabki buka al-hazin, menangis di malam harinya. Yatamalmal tamalmul as-salim, dengan mengatakan suara hanin, ada suara seperti nafasnya berhenti sejenak. Wa yabki buka al-hazin, dan menangis seperti tangisan orang yang kehilangan, orang yang bersedih, dan mengatakan ya dunya ghurri ghairi, dunia, tinggalkanlah Ali bin Abi Thalib, larilah, tinggalkanlah, ghurri ghairi ilaika ta'arrabti am ilaika tashawwaqti, kau menginginkan kepadaku untuk cinta pada engkau, pada duniamu. Ana Ali bin Abi Thalib qad talaqtuka salasan la raj'ata fiha. Bahkan
Riwayat yang lainnya, wa fi hadisin akhar, yang mengatakan bahwa begitu besarnya yang orang melakukan salatul lail. Wa fi hadisin akhar, ma min amalin hasanin ya'maluhu al-'abdu illa wa lahu sawab fil Qur'an. Tidak ada perbuatan amal hasan, perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ya'maluhu al-'abd illa wa lahu sawab fil Quran, kecuali memang ada sawabnya yang tersirat, yang tertulis dalam Al-Quran. Allah menyebutkan orang yang melakukan demikian mendapatkan pahala dari Allah. Demikian disebutkan, illa walahu sawab fil Quran, tertulis, terekam oleh Al-Quran pahalanya. Illa salatul lail, kecuali salat malam. Rabbul Alamin tidak memberikan, tidak menggambarkan bagaimana pahala yang didapatkan seorang yang melakukan salatul lail. Fa inna Allah lam yubayyin sawabaha li'azimi khatariha. Allah tidak menjelaskan apa yang diberikan kepada seorang hamba yang melakukan salat malam, li'azimi khatariha, karena agungnya pahala tersebut, sehingga seenak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, Allah bagaimana memberikan seorang hamba tersebut kalau dia melakukan salat malamnya. Sehingga Allah tidak memberikan ketentuan dan Allah tidak menjelaskan, karena hanya Allah lah yang akan memberikan semena-mena Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala jalla dzikruh, lalu Allah berkata dalam firman-Nya di ayat pertama tersebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka tatajafa, berdiri, beranjak, tidak tidur, junubuhum, ajsaduhum, akhsya'uhum, badan mereka, jasad mereka, 'anil madaji', tidak merasakan nikmatnya tidur di malam hari. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, memunajatkan, yad'u rabbahum, meminta kepada Allah, berdoa dengan Tuhan mereka kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan berharap kepada Allah. Dua sayap yang akan membumbung tinggi seorang hamba mendekat kepada Allah, yaitu al-khauf wal raja, yaitu dengan rasa takut dan dengan rasa harapan. Takut untuk tidak mendapatkan maghfirah, dengan mendapatkan harapan selalu Allah memberikan maghfirah tersebut. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan kepada mereka, yang kami rezekikan kepada mereka dari harta, mereka menginfakkannya. Yunfiqun, lalu dilanjutkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun, dan mereka tidak mengetahui apa yang disediakan oleh Rabbul Alamin, pahala ukhfiya anhum, ukhfiya lahum, mereka tidak mengetahui apa yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari qurrata a'yun, dari kenikmatan, daripada ketenangan, daripada kebahagiaan bagi seorang yang melakukan salat dalam malam harinya. Jazaan bima kanu ya'malun, itulah jaza, itulah pemberian, itulah anugerah bagi orang yang melakukan bima kanu ya'malun, yang melakukan amal soleh tersebut. Allah tidak menyebutkan bagaimana pahala bagi seorang yang melakukan salatul lail. Kalau kita mungkin belum bisa melakukan salatul lail, maka indahkanlah salat faraid, indahkanlah salat kewajiban kita. Bagaimana seorang syair itu hanya mengatakan, Al-Imam Al-Busiri sahib Al-Burdah, wa ma tazawwadtu qabla al-maut nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi. Aku, kata Al-Busiri, tidak memiliki nafilah apapun dalam kehidupan ini. Wa ma tazawwadtu, aku tidak memiliki bekal yang cukup dari nafilah siwa fardin, kecuali yang wajib-wajib saja. Walam asumi siwa fardin, dan aku tidak melakukan puasa kecuali yang wajib-wajib saja. Yang wajib daripada kita, taklif melakukan salat dan puasa, indahkanlah. Nanti insya Allah Allah yang akan memberikan taufik untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut, nawafil dan berbagai macam yang dijanjikan. Kalau kita sudah mengindahkan salat kita, maka Allah yuwaffiquhu lima yuhibbu wa yarda. Allah akan memberikan dia taufik untuk semakin mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala.
Zainab al-Kubra. Hadhihi al-laila lailat ummul masaib. Malam daripada ibu daripada musibah, seluruh musibah. Yang kesabaran heran dengan kesabaran Zainab dan mengatakan masih ada sosok wanita Rabitul Ja'sh yang begitu tegar menyaksikan seluruh musibah dan dia tidak bergerak dan hanya mengatakan ketika sampai di jasad Abi Abdullah Al-Husain, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban, taqabbal minna hadzal qurban, sampaikanlah, terimalah ya Allah korban aku yang aku berikan untukmu, semata-mata hanya untukmu ya Rabb. Zainab al-Kubra ketika ditanya oleh mereka, bagaimana kamu menyaksikan apa yang dilakukan atas saudaramu Al-Husain, mada ra'aiti sun Allah bi akhika Al-Husain, apa yang kau dapati wahai Zainab menyaksikan saudaramu Al-Husain yang dilakukan Allah atas saudaramu Al-Husain? Beliau hanya mengatakan, haula'i qaumun, mereka itu adalah seorang kaum, barazu ila katabu alaihimul qatl wa barazu ila madaji'ihim. Mereka adalah satu kaum yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan qital, untuk melakukan revolusi, untuk berjuang jihad amam Allah. Lalu wabarazu ila madaji'ihim, mereka mendapatkan kemuliaan tersebut, meneguk cawan syahadah, mendapatkan keridhaan Allah Rabbul Alamin. Dan beliau hanya mengatakan wama ra'aitu illa jamila, dan aku tidak menyaksikan segala sesuatu itu kecuali keindahan. Cukuplah seorang ulama pernah mengatakan sebagai khitam, sebagai penutup, kafa li Zainab fakhran, cukup bagi Zainab kebanggaan. Zainab adalah multaqa fadail ahlul bait. Zainab adalah pertemuan seluruh kemuliaan ahlul bait, mulai dari Rasulullah sampai ashabul kisah yang seluruhnya itu berada mutamassila bi Zainab al-Kubra. Kafa li Zainab fakhran innaha akhadat min ilmi jaddiha Rasulullah. Cukup kebanggaan buat Zainab yang telah mengemban ilmu daripada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ilmuha ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dikatakan beliau mengajarkan tafsir Al-Quran fil Kufah ayam khilafat abiha, mengajarkan Al-Quran di masa khilafahnya Ali bin Abi Talib di kota Kufah. Ilmuha ilmu jaddiha Rasulullah wa saja'atuha saja'atu abiha Ali bin Abi Talib, mendapatkan keberanian seperti keberanian batalul abtal Ali bin Abi Talib. Wa min salabati ummiha Fatimah, dan tegarnya Fatimah itu ada juga pada Zainab al-Kubra. Wa min hilmi akhiha Al-Hasan, dan kesabaran Al-Hasan. Ada seorang pengikutnya dan mengatakan anta mudhillal mu'minin, yang menghinakan orang dari segenap orang mukmin. Salat ditarik daripada sejadah beliau. Sabar mendapati semua itu, dan itu juga ada pada Zainab al-Kubra. Wa min hilmi akhiha Al-Husain wa min jihad akhiha Al-Husain, dan jihad yang dilakukan Al-Husain juga dilanjutkan oleh Zainab al-Kubra, melakukan jihad yang luar biasa. Setelah sepeninggal Zahra, seluruh peran tersebut, seluruh peran wanita itu ada mutamassila bi Zainab bintu Ali. Semuanya ada pada Zainab, keberanian, ketabahan, ketegaran, kesabaran dan lain sebagainya. Kafaha, sehingga dikatakan oleh ulama tersebut fa asbahat multaqa fadail ahlul bait jami'an, sehingga wanita ini yaitu bintu Ali menjadi multaqa, sebagai pertemuan yang mengumpulkan seluruh kemuliaan daripada ahlul bait al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farajana bihim ya karim. Zainab al-Kubra iffatuha iffat az-Zahra, ibadatuha ibadat az-Zahra, ilmuha ilmu az-Zahra, seluruhnya taliyah Zahra, persis yang menggantikan porsi ibundahnya.
Kalau pengen tahu ilmu beliau, silahkan untuk mengkaji bagaimana khitab beliau yang yuzalzil arsul Umawi, yang bisa menggerakkan pemerintahan Umawi dan langsung dikeluarkan dari kota Kufah untuk menuju ke Syam. Disampai di Syam, menyampaikan khutbahnya, yuzalzil arsul Umawi di Syam, dikeluarkan untuk dikembalikan ke Madinah. Di Madinah, yuzalzil man fil Madinah, menggerakkan seluruh orang yang ada di Madinah, sehingga mereka seperti kebakaran jenggot dan mengharuskan, memerintahkan Zainab untuk keluar dari kota Madinah berikutnya. Dan akhirnya keluar dengan suami beliau Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar, Abdullah ibn Ja'far Rabibu Ali ibn Abi Talib, yang langsung diasuh oleh Ali bin Abi Talib. Ketika Ja'far saudaranya meninggal, hidup bersama Rasulullah putra beliau Abdullah tersebut. Ketika sebelum wafat diwasiatkan oleh Rasulullah, ya Ali, jaga Abdullah. Lalu dipersunting Abdullah untuk menikah dengan putri beliau Zainab al-Kubra. Zainab totalitas fida li Abi Abdullah, berjuang untuk Abi Abdullah, khidmat untuk Abi Abdullah, menganggap dirinya tidak ada kecuali abangnya Abi Abdullah. Sepeninggal Abi Abdullah baru beliau menunjukkan apa yang harus tugas beliau harus dilakukan, menyampaikan kepada umat. Zainab dikatakan ketika sampai di Madinah tidak membiarkan Zainab diam kecuali ada kesempatan menyampaikan musibah daripada Al-Husain. Beliau mengatakan kana Al-Husain, begini Al-Husain ketika syahid. Diceritakan satu persatu kejadian tersebut. Dikatakan di akhir sebelum beliau meninggalkan kota Madinah, beliau diajak oleh suaminya Abdullah untuk meninggalkan kota Madinah, sehingga tidak teringat di benak pikirannya selalu yang diingat Al-Husain. Di sini kana akhi Al-Husain, kana yusalli fi hadzal makan, kana yazur jadduna. Semua yang ada dalam pikirannya adalah cerita dan kenangan indah bersama saudaranya Abi Abdullah, sehingga Zainab dibawa keluar untuk yatafarraj, diajak berdagang, dan beliau akhirnya ketika dalam perjalanan tersebut menemui ajalnya. Dalam riwayat dikatakan pada tahun 62 Hijriah, dalam riwayat yang lain 64 Hijriah. Tempat madfanuha, tempat pusarah beliau juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan yang paling masyhur fi Syam, fi Damaskus. Ada yang mengatakan mantaqah di Damaskus yang dikenal dengan mantaqah Zainabiyah. Ada yang mengatakan fi Mesir, yaitu di negeri Mesir. Ada juga yang mengatakan Zainab tidak lagi keluar setelah kejadian Sabyu Ali Muhammad. Setelah kejadian ditawannya para wanita, Zainab tidak lagi meninggalkan kota Madinah. Beliau tuwfiya fil Madinah wa dufina fil Baqi' ma'a ummiha Az-Zahra. Beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan pusarahnya bersama ibundahnya di Baqi', dan tidak ada yang tahu pusarahnya di mana. Ala kulli hal, ala hadhihi niyyah, kita mohon kepada Rabbul Alamin wa Rasuli Rabbil Alamin wa ahli baitihil Mustafawin. Kita mohon bibarakati Sayyidah Al-Hawra Al-Insiyah Aqilatu Bani Hashim Ummil Masaib. Allahumma ya Allah iqdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj, wal jalisin was sami'in, yang duduk kalau punya hajat sampaikanlah hajatnya ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ajjil fi faraji maulana sahibil asri waz zaman. ربي وفقنا لما يحب ويرضى. ربي وفقنا في هذا الشهر كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة وقبلها صلوات. صل على محمد.